Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dia Ursila, yang kedua Diana Nurfianti, yang ketiga Rizky Setia Kartika, dan yang keempat Salsabila Trias Febrianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research merupakan suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, serta mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Jadi, yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas guna meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi untuk penelitian tindakan kelas terbagi menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu prabab. Prabab merupakan bagian awal skripsi PTK yang berisi di antaranya halaman judul. Halaman judul merupakan tampilan utama skripsi yang dapat memberikan sugesti terhadap pembaca. Yang kedua adalah lembar persetujuan. Lembar persetujuan berisi pemberian persetujuan dua dosen pembimbing skripsi. Halaman persetujuan memuat judul skripsi, nama mahasiswa, dan tanda tangan dosen pembimbing skripsi. Yang ketiga adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan memuat judul skripsi, nama mahasiswa, NIM, program studi atau fakultas, tanda tangan pembimbing, penguji, kaprodi, serta dekan. Dalam lembar pengesahan dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakan ujian. Yang keempat adalah lembar pernyataan keaslian tulisan. Lembar ini berisi ungkapan penulis bahwa isi skripsi yang ditulis terbebas dari plagiasi, falsifikasi, dan fabrikasi. Yang kelima, abstrak. Abstrak merupakan inti skripsi yang memuat judul, nama peneliti, kata kunci, latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Teks di dalam abstrak diketik dengan spasi tunggal dan panjang teks tidak lebih dari 750 kata. Selanjutnya, yang keenam adalah halaman persembahan atau ucapan terima kasih. Halaman ini berisi ungkapan persembahan dan terima kasih penulis yang diajukan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi. Yang ketujuh adalah kata pengantar. Kata pengantar idealnya berisi pernyataan yang mengarah garis besar proses penelitian hingga penyusunan skripsi. Yang kedelapan adalah daftar isi. Daftar isi berguna untuk memudahkan pencarian hal-hal yang dikehendaki oleh pembaca. Yang kesembilan adalah halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar. Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman tempat pemuatan setiap tabel. Sedangkan pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pembuatannya yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir adalah daftar lampiran. Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman tempat lampiran itu berada. Setelah prabab, terdapat bab 1, yaitu berupa pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, terdiri dari yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, dan yang keempat,
Manfaat penelitian. Di dalam latar belakang, penulis memaparkan secara ringkas pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait dengan pokok-pokok masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi masalah yang memerlukan pemecahan, penjelasan, atau penegasan lebih lanjut. Rumusan masalah digunakan untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dari rumusan masalah penelitian. Yang keempat yaitu manfaat penelitian, berisi manfaat pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Di dalam penelitian, terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis yaitu hasil penelitian yang bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik suatu penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi untuk PTK di bagian bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu kajian teori. Pada bagian ini, teori dikembangkan sesuai dengan judul penelitian dan mencantumkan berbagai sumber kepustakaan yang berasal dari sumber sekunder buku atau sumber lainnya. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Pada bagian ini mencantumkan berbagai sumber kepustakaan primer yang didapat dari jurnal atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berisi rumusan masalah yang dibuat berdasarkan proses deduktif untuk menghasilkan beberapa konsep yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan hipotesis. Dan yang terakhir yaitu hipotesis tindakan. Pada bagian hipotesis tindakan ini merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Nah, hipotesis tindakan ini dapat diartikan sebagai dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, subjek dan waktu. Pada bagian ini, perlu diuraikan secara lengkap identitas dan karakteristik subjek penelitian beserta alasan pemilihannya. Yang dimaksud dengan subjek penelitian yaitu orang, tempat, atau benda yang akan diteliti. Dalam penelitian tindakan kelas, subjek penelitian mewakili kelompok individu siswa yang hendak dikenai tindakan yang akan diterapkan. Lalu diuraikan juga waktu pelaksanaan penelitian beserta alasan pemilihannya. Selanjutnya yang kedua yaitu desain dan metode. Pada bagian ini diuraikan tentang metode apa yang digunakan dalam proses penelitian, tindakan kelas beserta alasan pemilihannya. Lalu diuraikan juga jenis yang akan dipilih, misalnya jenis desain kemis dan target, yang disertai uraian singkat tentang jumlah siklus, jumlah tindakan per siklus, dan gambaran pelaksanaan pada tiap-tiap tahapan siklus. Yang ketiga yaitu definisi operasional. Pada bagian ini diuraikan semua penjelasan variabel penelitian dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap pembaca mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dan selanjutnya yang keempat yaitu instrumen. Pada bagian ini dikemukakan dengan jelas instrumen yang akan digunakan dan diperuntukkan instrumen tersebut beserta alasan penggunaan instrumen tersebut. Pada bagian ini bukan mencantumkan instrumen tetapi hanya menguraikan indikator, subindikator, dan pedoman penilaiannya. Selanjutnya yang kelima yaitu teknik dan analisis data.
Pada bagian ini diuraikan seluruh teknik pengumpulan data yang digunakan dengan jelas beserta peruntukannya dan alasan mengapa memilih teknik tersebut. Lalu diuraikan juga seluruh teknik analisis data yang digunakan beserta tahapan analisisnya, dan diuraikan pula teknik triangulasi atau teknik lain yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi untuk PTK di bagian bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu data awal penelitian. Pada bagian ini memuat data hasil penelitian. Data itu bisa berupa angka, pernyataan, atau lainnya sesuai dengan apa yang diteliti. Yang kedua yaitu hasil penelitian. Bagian ini memuat hasil penelitian yang dilakukan, mulai dari siklus pertama, kedua, dan ketiga jika memang diperlukan. Masing-masing siklus berisi perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pengamatan, dan refleksi. Pada bagian ini, sebaiknya hasil penelitian tiap siklus diuraikan secara terpadu dan jelas, mencakup gambaran proses pelaksanaan penelitian, gambaran hasil penelitian, dan gambaran refleksi hasil penelitian pada tiap siklusnya. Dan yang ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan ini sebaiknya diuraikan secara jelas dan komprehensif dengan menekankan diri pada keberhasilan dari siklus ke siklus, termasuk di dalam kajian per indikator, keberhasilan berdasarkan hasil triangulasi hasil penelitian, dan kedudukan penelitian berdasarkan teori ataupun hasil penelitian sebelumnya. Pembahasan ini harus fokus ke rumusan masalahnya. Sistematika penulisan selanjutnya adalah bab 5 yang berisikan simpulan dan saran. Yang pertama adalah simpulan. Simpulan penelitian merangkum semua hasil analisis atau pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Simpulan ditulis dalam bentuk alinea. Istilah teknik statistik dan metodologi penelitian tidak digunakan di bagian simpulan. Simpulan mengedepankan hal-hal yang memberikan kontribusi pada pemecahan masalah atau perkembangan ilmu. Dan yang kedua adalah saran. Saran dibuat dengan tujuan agar pembaca dapat menganalisis kekurangan yang ada dalam karya ilmiah. Adapun beberapa batasan saran yang baik yakni tidak melebihi dari 200 kata. Selain itu, penulisan saran dalam karya tulis juga harus memberikan harapan kepada pembaca dengan bentuk kata-kata yang menarik. Dan yang terakhir, dalam penulisan saran yang baik juga harus memberikan rekomendasi berupa penelitian lebih lanjut mengenai metode yang dipergunakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Yang pertama yaitu daftar pustaka. Bagian ini memuat semua sumber pustaka yang dirujuk dalam kajian teori yang digunakan dalam semua bagian karya tulis, dengan sistem penulisan yang konsisten menurut ketentuan yang berlaku. Artinya, pencantuman daftar pustaka ialah untuk memberitahu kepada pembaca mengenai buku-buku dan sumber lain yang digunakan sebagai referensi di dalam penyusunan karya tulis oleh penulis. Dan yang kedua yaitu lampiran. Lampiran merupakan bagian tambahan yang memuat keterangan penunjang sehubungan dengan data atau permasalahan yang dianalisis. Hal-hal yang dilampirkan antara lain berupa instrumen penilaian, data dan pengelolaan data statistik, foto kegiatan, surat izin penelitian, surat telah melaksanakan penelitian, SK pembimbing, dan bukti telah melaksanakan pembimbingan atau kartu bimbingan.